Baik, jazakallah khair Ustaz Andrianto. Suara saya terdengar nggak ini? Insya Allah jelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan di malam ini, di bulan Ramadan yang mulia. Allah pertemukan kita di majelis Zoomiyah ini. Dengan izinnya kita bisa hadir dalam suasana yang indah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Asatidz sekalian, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara barokahnya Ramadan, di antara bentuk barokahnya Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita, kebanyakannya adalah bahwa di bulan ini kita memiliki kesempatan lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Pada bulan Ramadan ini kita diberikan waktu relatif lebih panjang membersamai anak-anak kita dibanding dari bulan-bulan selainnya. Anak-anak kita yang biasanya full day, boleh jadi di bulan Ramadan banyak di antara kita yang pulang lebih awal dari jam biasanya. Atau bahkan kita yang bekerja pun juga demikian. Durasi waktu kerja kita cenderung lebih pendek daripada hari-hari biasanya. Bahkan anak-anak kita yang mungkin sebagian ada yang mondok, umumnya pulang kalau sudah bulan Ramadan. Ya, sehingga kita bisa ngumpul dengan mereka semua. Nah, oleh sebab itulah maka penting bagi kita untuk memaksimalkan momentum pertemuan ini agar kita betul-betul bisa menjalin bonding yang kuat dan menghadirkan suasana suasana surga di rumah kita. Karena bukankah kita sudah sama-sama faham, mengimani akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Kalau sudah masuk Ramadan itu maka pintu surga dibuka. Dan ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pintu-pintu surga dibuka. Kalau pintu-pintu surga dibuka, maka mestinya harapannya tentu saja ya setidak-tidaknya ada hawa-hawa surga lah sampai ke rumah kita. Gitu ya. Ini semua pintu surga terbuka. Maka kita berharap tentu kita menjadi bagian daripadanya, dan nuansa-nuansa surga, hawa-hawa surga yang Allah bukakan surganya itu sampai ke rumah-rumah kita. Nah, untuk kita bisa melihat apakah nuansa surga itu ada di rumah kita, sebetulnya ini bisa kita hadirkan, jamaah rahimakumullah. Ya, hadirkan surga di rumah kita adalah dengan melihat bagaimana keadaan penduduk surga. Adalah bagaimana kita melihat sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suasana di surga, maka hendaknya suasana itulah yang kita bawa ke rumah kita. Terutama manakala kita diberikan Allah kesempatan untuk membersamai istri dan anak-anak kita atau bersama dengan keluarga. Yang pertama, setidak-tidaknya ya, ini kita tentu akan ada banyak hal yang kita lihat sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Tapi setidaknya yang pertama, kita mesti bertanya nih, apakah suasana ini ada atau tidak di rumah kita? Bahwa di surga itu orang-orangnya, penghuni-penghuninya itu wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Jadi di rumahnya itu penuh keceriaan. Wajah-wajah penghuninya penuh dengan sumringah, tidak jengah, tidak dengan wajah-wajah yang suram, bukan dengan wajah yang ghabarah, tarhaquha qatara.
Kita tentu tidak ingin suasana neraka hadir di rumah kita. Karena itu sebaliknya, orang-orang surga itu suasananya adalah penuh dengan keceriaan, bahkan tidak sedikit ada gelak tawa. Maka kita hadirkan ini di rumah kita. Jadilah orang tua yang mampu menghadirkan suasana ceria ketika bersama dengan keluarga. Kita ini kan kadang kebalik ya. Ya, tidak sedikit di antara kita ini yang kalau bertemu dengan kolega itu menjadi orang yang paling mudah membuat orang lain tertawa. Kalau kita sedang ngumpul dengan teman nongkrong begitu, kita ini yang dianggap paling pembanyolnya. Kalau sudah ngumpul sama-sama ibu-ibu arisan, kita bahkan bisa bikin bahan candaan. Tapi ketika kita ngumpul di rumah, kita seolah kehabisan bahan dan kehabisan kata untuk menghadirkan gelak tawa. Perhatikan apa yang disebut oleh Qais bin Sabit radhiyallahu an ketika beliau mentestimoni seorang yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Kata Qais, "Ma raaitu rajulan," saya tidak pernah lihat seorang laki-laki yang dia begitu berwibawa di hadapan majelisnya. Dia begitu tampak elegan ketika berjumpa dengan teman-teman apa sepergaulannya, tetapi begitu konyolnya, mohon maaf, mungkin begitu apa ya, begitu mudahnya menghadirkan gelak tawa ketika ia ada di rumahnya. Jadi kata Qais, aku tidak pernah melihat seorang seperti Zaid bin Sabit yang ia begitu gagah, berwibawa, begitu elegan, jaim lah kalau bahasa kita. Kalau sudah ketemu dengan teman-teman nongkrongnya, ketemu dengan majelisnya, ketemu dengan teman sepergaulannya. Tapi begitu kocaknya kalau dia sudah ketemu dengan keluarganya. Nah, kita ini kadang kebalikan. Kita ini di rumah, di luar rumah, kita bisa menghadirkan suasana gembira bagi teman-teman kita. Tapi ketika kita sampai ke rumah, kita justru menghadirkan suasana yang mencekam bagi anak-anak kita. Kalau bapaknya datang, abinya datang, udah kita pada diem semua nih. Takut kita. Anak langsung mengunci di dalam kamarnya. Istri sibuk dengan tontonan sinetronnya. Dan seterusnya. Tidak ada suasana kegembiraan di dalam rumah kita. Ini bukan suasana surga. Ini bukan suasana surga. Lihat bagaimana Rasulullah SAW membersamai istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, penuh keceriaan. Mereka biasa bermain-main, bahkan berlomba menghadirkan gelak tawa. Dan seperti itulah kita idealnya, terutama di bulan Ramadan di mana kita memiliki waktu yang cenderung lebih lama bersama dengan keluarga. Karena itu yang pertama yang harus kita hadirkan, sudahkah kita menghadirkan tawa di rumah kita? Tentu dalam kadar yang wajar. Karena tidak ada sesuatu yang lebih, meskipun itu baik, maka ia pasti akan membuat hal yang tidak baik. Jadi, tawa adalah bagian dari suasana surga. Dhahikatun mustabsyirah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah. Perhatikan suasana di surga. Suasana di surga itu penghuninya interaktif. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka saling berhadap-hadapan dan saling tanya-menanya. Gimana masa lalunya saat di dunia? Ceritain dong apa-apa yang ada pernah engkau lakukan selama hidup di dunia. Dan seterusnya. Mereka saling menceritakan. Mereka saling bertanya. Dulu bagaimana? Ini suasana surga. Suasana yang penuh dengan komunikasi. Coba kita bandingkan dan lihat keadaan keluarga kita sendiri. Apakah seperti itu suasana rumah kita? Apakah ketika kita datang kita sibuk dengan urusannya masing-masing? Ada yang di depan laptop untuk melakukan kerja yang belum ia tuntaskan. Ada yang sibuk di depan TV untuk menonton sinetron yang menjadi kesukaan. Ada anaknya yang asyik dengan gadgetnya, dengan segala macam permainan. Semuanya sibuk dengan urusannya dan tidak ada komunikasi. Tidak ada saling interaksi. Ini bukan suasana surga. Ini tidak bisa kita mengklaim baiti jannati.
Karena suasana surga adalah suasana yang di situ semuanya saling berkomunikasi. Dan ketika berkomunikasi pun, ketika bicara pun, ketika saling berdiskusi, maka ucapan yang hadir di rumah itu adalah ucapan yang saling menyelamatkan, yang saling memotivasi, yang di situ tidak ada hal-hal yang buruk yang diucapkan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salaman. Di surga itu nggak terdengar cacian, makian, ya, ungkapan-ungkapan kotor. Ya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Melainkan di situ ada ucapan-ucapan yang saling memotivasi. Salaman salaman. Kita ini Bapak dan Ibu, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, salah satu yang perlu menjadi koreksi bagi kita. Ini kan sering juga disampaikan oleh Ustadz Adi yang di dalam tulisan-tulisannya. Di antara faktor perceraian tertinggi, karena Indonesia ini dari tahun ke tahun persentase tingkat perceraian antar pasangan itu naik bahkan 15% dari tahun 2002 sampai 2023. Dari 416.000 kasus menjadi 500 sekian ribu kasus. Maka faktor utama 63,7% diantaranya. Kenapa sebab perceraian itu terjadi? Adalah jauh melebihi daripada faktor yang lain adalah ketidakmampuan dalam membangun komunikasi. Adalah ketidakmampuan dalam membangun komunikasi. Inilah yang harus kita perbaiki. Maka begitupun dengan anak-anak kita. Masya Allah. Ya. Terkadang anak kita ini merasa sudah melakukan parenting yang islami. Kita seolah-olah sudah merasa kita sudah melakukan pola asuh yang islami dengan mengajarkan anak ngaji, dengan nyuruh anak sholat, dengan nyuruh anak jilbaban, dengan nyuruh anak untuk hafalan. Ini tidak tidak cukup ya. Maksudnya begini, parenting yang Islam itu bukan sekedar nyuruh anak ngaji. Parenting yang Islam itu bukan sekedar orang tua yang bisa nyuruh anaknya sholat. Parenting yang Islam itu bukan sekedar nyuruh anaknya pakai jilbab. Kalau dia nyuruhnya, itu justru dengan kekerasan. Perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pegangan. Al-Muslim man salimal muslimun min yadihi min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang Muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak itu justru lebih banyak mendapatkan cacian bukan di luar rumahnya. Bukan oleh teman sebayanya, bukan oleh teman sekelasnya. Tapi lebih banyak ia mendapatkan pembulian lisan verbal itu justru dari rumahnya. Karena itulah maka, apakah ini suasana surga? Tidak. Suasana surga adalah suasana yang di situ hanyalah qaulan salaman salama. Illa qilan salaman salama. Yang menyelamatkan. Yang seorang muslim, anak-anak kita, istri kita, pasangan kita, itu terjaga mereka, ya, selamat mereka dari jahatnya lisan dan tangan-tangan kita. Inilah seorang muslim. Karena itu parenting yang islami jangan sampai kemudian ngajarkan anak ngaji tapi dengan cacian. Ini loh dibaca, ini loh bisa nggak bisa, gitu. Ini loh sholat, nggak sholat neraka dan seterusnya. Sehingga kemudian justru malah endingnya anak-anak berpikir kok Islam gitu ya. Ini yang harus kita hindari. Karena itu hadirkan interaksi yang baik dan bangun komunikasi kepada setiap anggota keluarga. Apakah itu pasangan kita, itu pula anak-anak kita. Karena seperti itulah suasana suasana surga. Nah, tentu dalam bicara terkait dengan komunikasi, kita tidak semuanya memiliki skill, ya. Karena itu kita mesti mengupgrade. Kalau kadang-kadang kita ini sibuk mengupgrade kemampuan public speaking, lalu kenapa kita tidak pernah mengupgrade kemampuan kita untuk speaking bersama dengan anak-anak kita? Kita begitu lihainya berbicara di depan massa,
Tapi hampir kadang di antara kita ada yang tidak mampu berkata-kata ketika sudah berhadapan dengan anaknya. 1 jam bersama mereka, stuck kita, kehabisan bahan untuk mendiskusikan. Maka itu di antara skill yang harus dimiliki oleh orang tua, di antaranya ini sebagai sharing saja. Di antara skill yang harus dimiliki oleh orang tua, terutama bapaknya, ya, terutama seorang ayah itu adalah skill bercerita, ya. Skill bercerita. Dan tidak ada anak yang tidak suka cerita. Manusia pada umumnya senang cerita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an Al-Qur'an yang Allah turunkan itu sepertiga isinya adalah cerita. Ya, kandungan Al-Qur'an sepertiga diantaranya adalah kisah-kisah cerita. Ya. Karena itu anak sangat senang dengan cerita. Apalagi cerita tentang ayahnya, masa lalu ayahnya atau masa kecil ayahnya. Biasanya anak sangat sangat menyenangi cerita terkait dengan kehidupan masa lalu ayahnya, masa kecil ayahnya, masa kecil ibu dan seterusnya. Maka skill untuk menceritakan ini harus kita miliki dengan intonasi, ya, yang tidak membosankan, yang membuat anak semakin merindukan setiap malam atas semua kisah yang ingin kita sampaikan. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini penting saya kira, eh, terkait dengan eh, cerita, ya. Bagaimana kemampuan seseorang dalam membuat kisah. Karena itu akan menghadirkan ibrah yang kuat kepada anak-anak kita. Maka lebih-lebih kita bicara tentang cerita-cerita para anbiya, cerita para salaful ummah, cerita para sahabat dan seterusnya. Adalah musibah besar bagi bagi kita jika anak-anak kita justru tumbuh dari cerita-cerita fiktif, sedangkan kita punya cerita-cerita yang inspiratif, yang hakiki, yang bukan khayali. Maka ini yang harus kita perkuat bersama sehingga anak-anak kita hadir menjadi orang-orang yang siap menyambut masa depan. Yang kedua, skill yang kedua yang harus kita miliki biasanya adalah skill bermain. Ya. Kita ini kan Bapak Ibu, kompetitor kita hari ini kan nggak kaleng-kaleng, ya. Adalah gadget dan smart TV. Dulu mungkin zaman tahun 70, 80 atau bahkan sebelum itu, kompetitornya orang tua itu kan paling hanya TVRI. Ya. Setelah itu mereka akan sangat ingin bersama dengan ayah dan ibunya. Tapi hari ini kompetitornya orang tua itu adalah gadget yang tidak mudah untuk melepaskannya. Maka apa yang kita lihat dari gadget yang dipegang oleh anak-anak kita? Apa yang mereka cari sebetulnya? Satu, mereka merasa nyaman dengan gadget itu karena ada teman untuk bermain, gamesnya. Maka kalau orang tua mampu menggantikan atau bahkan melebihi dari apa yang disenangi oleh anak-anak di dalam permainan yang mereka mainkan di dalam gadgetnya, ini akan jauh lebih menyenangkan. Ini akan jauh lebih membahagiakan. Anak akan melepaskan gadgetnya dan pasti akan cenderung bermain bersama kita. Jika orang tua betul-betul mampu memiliki skill bermain. Bermain bersama itu tentu adalah bermain bersama anak secara bersama-sama. Ya. Dan jangan selalu orang tua ingin menangnya. Karena kalau orang tua ingin menangnya terus, anak akan merasa bosan dan tidak ingin lagi bermain bersama kita. Ya. Maka skill ini harus dipahami. Ya. Ada kalanya kita mungkin menang, ada kalanya kita mungkin mengalah, agar mereka tetap menyenangi apa yang kita sedang mainkan bersama. Nah, ini skill yang bermain. Kemudian yang ketiga ada skill menjelajah. Ini anak, apa yang dia cari di gadget mereka? Apa yang mereka cari adalah menjelajah, surfing. Mereka selalu mencari hal-hal yang baru. Ya. Karena itu, kalau kita bisa menggantikan apa yang mereka surfing di media, mereka surfing di mesin mesin pencarian dengan berbagai macam games yang selalu mereka ganti karena 1-2 kali mereka mainkan lalu itu merasa bosan. Kemudian ya ganti download yang lain dan seterusnya. Maka kalau kita bisa melakukan eksplorasi apa yang ada di sekitar kita, kita mengajak mereka ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Kita melakukan satu satu permainan satu hal yang mereka tidak pernah lakukan. Selain membangkitkan fitrah
kelaki-lakian bagi yang laki-laki dan kewanitaan bagi yang perempuan, itu juga akan menghadirkan hal yang mampu membuat kita bisa lebih dekat dengan anak-anak kita. Bukankah ini yang kita inginkan di dalam rumah kita? Maka Bapak dan Ibu asatidz sekalian yang dirahmati Allah, setidaknya ini yang perlu kita jaga. Yang pertama tadi, hadirkan suasana surga kita adalah dengan mencoba untuk menjadi orang yang asyik bagi keluarga. Menjadi orang yang bisa menghadirkan keceriaan dan bahkan gelak tawa. Karena seperti itulah suasana surga. Yang kedua, mari kita bangun komunikasi dengan anak-anak kita. Intens. Ya. Tidak semua kita punya waktu yang panjang bersama dengan anak-anak. Ada yang harus bertugas, berpindah sana, berpindah keluar kota, atau bahkan karena tugas yang ia harus meninggalkan setiap bulannya. Kita ketemu dengan anak-anak itu tidak lama. Tidak lama. Karena itu ketika kita bertemu, maka pertemuan ini harus pertemuan yang menghasilkan bonding yang kuat di antara kita. Ibrahim dan Ismail pun tidak sering bertemu, bahkan disebutkan hanya 4 kali ya mereka berjumpa. Tapi kekuatan ikatan batinnya begitu dahsyat. Salah satu bukti adalah ketika Ibrahim datang, ya, dalam riwayat disebutkan dalam hadis Bukhari yang panjang, suatu ketika Ibrahim datang mengunjungi anaknya Ismail yang sudah menikah. Dan saat itu Ibrahim tidak punya kesempatan untuk bisa menghadiri pernikahan anaknya Ismail. Ketika ia sampai ke rumah, Ismail sedang tidak ada di rumah. Ia belum pernah melihat mantunya, dan sang mantu tidak pernah melihat mertuanya. Maka ketika Ibrahim datang, ditemui oleh seorang perempuan yang itu adalah mantunya, maka ia tanya bagaimana keadaan kehidupan dan seterusnya. Istri Ismail ini kemudian menceritakan dengan berbagai macam keluhan. Maka Ibrahim kemudian mengatakan sebelum dia pulang, baiklah karena Ismail kira-kira begini ya, Ismail belum pulang juga ya sudah. Saya akan kembali tapi tolong titipkan pesan ganti palang pintunya. Kan begitu ya, atau kurang lebih demikian. Oh kama qala. Sesaat setelah Ibrahim pulang datanglah Ismail. Diceritakanlah ada kehadiran seorang kakek tua yang ia bertanya tentang kondisi keluarga kita. Lalu Ismail kemudian bertanya, apakah ada pesan untuk kita? Ada, dia titip pesan. Pesannya adalah, katanya ganti palang pintu kita. Istrinya menyangka adalah pintu sebagaimana pintu. Tapi Ismail kemudian langsung memahami bahwa itu adalah bapaknya, dan yang dimaksud oleh bapaknya adalah aku diminta untuk menceraikanmu. Dan itu dilakukan oleh Ismail alaihissalam. Kita bisa bayangkan, Ibrahim dan Ismail tidak pernah bertemu sebelumnya. Tidak ada WhatsApp, tidak ada jalinan komunikasi yang bisa mereka lakukan untuk bisa memahami bahasa kode. Di mana Ismail bisa menangkap bahwa yang dimaksud palang pintu itu adalah istrinya? Dari mana ia bisa memahami itu? Bukankah Ibrahim tidak pernah memberikan kode sebelumnya? Bahkan mereka pun tidak banyak berkomunikasi karena perjumpaan yang sangat terbatas di antara mereka. Tapi Ismail sangat faham itu adalah bapaknya, dan yang dimaksud oleh bapaknya adalah mengganti istrinya. Dan Ismail kemudian mengamini, mentaati apa yang dimintakan oleh ayahnya. Ini dahsyat. Dari mana kekuatan itu terjadi adalah ketika Ibrahim dan Ismail berinteraksi. Saat mereka berjumpa, pada saat Ibrahim akan menyampaikan perihal mimpinya. Perhatikan kalimatnya, ya bunayya. Ketika ya bunayya bersambung dengan kalimat ya abati, maka ulama mengatakan di situ ada eye contact. Di situ ada tatapan yang saling berpandangan. Di situ ada mata yang saling bertemu. Dan inilah cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Cara kita berkomunikasi dengan istri kita. Tatapan mata dengan mata. Ibrahim mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manam, anni azbahuka fanzur madza tara. Tadi malam aku mimpi, ya, atas perintah ilahi untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail?
ya abati. Ini persis sebagaimana perkataan Yusuf dan Yakub alaihi wassalam. Ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya. Juga dengan kalimat yang menarik. Ya abati. Kalau kita lihat dalam struktur bahasa, sebenarnya ya abati ini kan panggilan panggilan jauh ya Bapak Ibu. Ya, ya ini hanya sekedar mengulang kaji saja. Ya abati ini kan panggilan jauh. Ya, yang kalau bapaknya ada di depan mestinya ya abi. Kalau bapaknya tidak kelihatan baru ya abati. Ya. Kalau seorang anak menulis surat, ya abati. Tapi kalau bapaknya ada di hadapan maka dia panggil dengan ya abi. Secara konsep begitu struktur bahasanya. Tapi Quran menggunakan struktur yang indah. Yusuf memanggil bapaknya dengan ya abati padahal bapaknya ada di depan. Ini menunjukkan kuatnya interaksi antara keduanya. Ini menunjukkan begitu ayahnya sangat dirindukan oleh anaknya. Lihat perkataan Yusuf ketika ia menceritakan mimpinya. Ya abati, eh, inni ra'aitu hada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin gitu ya. Tadi malam ya Bapak, Bi gitu. Tadi malam saya mimpi nih, lihat 11 bintang, bulan, matahari sujud. Ini kok keren banget ya Bi gitu. Apalagi kalau kita lihat bahasa Yusuf itu ngulang akunya 3 kali ya. Ya abati, ini aku itu aku tadi lihat dalam mimpi. Ada asal kau kaban wasyams wal qamar. Itu aku lihat lagi. Dia mengulang 3 kali. Ini menarik kalau kata ulama-ulama terkait dengan bahasa Yusuf bahwa cerita ini begitu sangat menarik sehingga Yusuf harus mengulang-ulang kalimat aku. Ini wajar karena Yusuf waktu itu masih sangat kecil. Sama halnya kalau kita ada anak kecil ingin menceritakan dengan menggebu-gebu atau ingin memberikan alasan yang sangat kuat. Kalau kita tanya ini kenapa kok bajunya kotor? Ah, ah, anu Mi, aku tadi habis main bola, terus aku kan jadi kipernya. Nah, terus nah itu mesti mengulang-ulang aku diulang-ulang gitu. Ini menunjukkan bahwa ia ingin menceritakan perihal yang sangat besar yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam mimpinya kepada ayahnya. Dan menariknya jawaban Yakub ini sangat responsif. Ya, ya bunayya. Ya bunayya. Lagi-lagi ya abati bertemu dengan ya bunayya. Ya bunayya. Ya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yakub merespon kuat perihal cerita mimpinya Yusuf, padahal ini cuma mimpi, ya. Tapi direspon kuat karena bagi orang tua harus kita pahami bersama, anak-anak apapun yang ingin dia sampaikan itu nggak ada yang nggak penting. Semua yang ingin diomongin anak itu pasti penting. Dalam benak anak, semua anak apa yang ingin diomongin itu pasti penting. Ya. Nggak ada bagi mereka yang nggak penting. Maka kalau orang tua menganggap ini nggak penting, mereka akan sangat kecewa dan terluka. Akibatnya mereka justru akan lebih banyak bersuara di media sosialnya. Dia akan lebih banyak bercerita akan keluh kesahnya kepada temannya, bukan kepada ayah dan ibunya. Dan ini adalah musibah. Karena itulah maka lihat Yakub bukan hanya merespon, tapi memberikan kepercayaan. Yang nanti kuncinya ada pada ayat 52 itu. Ketika Yakub mendengar, wow, kira-kira begitu. Ceritamu bagus ini mimpinya. Tapi jangan ceritain sama saudara-saudara. Pegang rahasia ini. Ini cuma buat kita. Perhatikan, Yusuf kecil sudah mah diapresiasi ceritanya. Yang kedua, dia diberikan, ini cara komunikasi yang luar biasa. Dia diberikan kepercayaan untuk menyimpan sebuah rahasia. Dan apa yang terjadi kemudian? Kepercayaan Yakub ini berbuah manis saat Yusuf mengatakan, angkatlah aku sebagai bendahara. Sepede itu Yusuf, ya, sepede itu Yusuf ketika berkata kepada sang penguasa, angkatlah aku sebagai bendahara. Karena aku orang yang terpercaya. Kenapa Yusuf punya kepedean semodel itu? Optimisme yang sedemikian kuat. Karena itu tadi, sejak kecil ketika ia menyampaikan satu cerita, direspon kuat oleh ayahnya, dan bahkan diberikan kepercayaan untuk menyimpan sebuah rahasia. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Maka kalau anak-anak kita semodel ini, ini adalah qurrata ayun. Karena itu hadirkan wajah bahagia, hadirkan komunikasi yang sehat dengan anak-anak kita,
Dan inilah cerminan cerminan penghuni surga. Karena di situ yang ketiga, manakala komunikasi ini sehat, tidak terdengar di rumah itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata cacian, ya. Sebagaimana di surga, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. Inilah suasana di antara suasana suasana surga yang harus kita coba hadirkan ke rumah-rumah kita. Karena itulah maka ibadah Ramadan ini melatih kita, ya, di antara tarbiyah Ramadan adalah melatih kita untuk tidak berucap yang kasar dengan nada yang tinggi. La yaskhab, janganlah engkau berteriak, ya. Karena kalau di rumah itu banyak teriakannya, ini bukan suasana surga, ini suasana neraka. Karena di neraka itu ciri penghuninya adalah mereka yastarikhuna fiha. Di neraka itu suasananya mereka saling berteriak. Jadi kalau di rumah kita itu manggil anak pakai teriak, nasehatin anak pakai teriak, minta ambilkan sesuatu dengan teriak, dan seterusnya, apalagi dengan kemarahan, maka ini bukan suasana surga. Kita justru menghadirkan suasana suasana neraka di rumah-rumah kita. Padahal ini lebih-lebih di bulan Ramadan. Surganya dibuka, kenapa justru neraka yang kita buka? Allah hadirkan surga terbuka untuk kita di bulan ini, maka tentu harapannya hawanya surga, ya, nuansa surga itu ada di tengah-tengah keluarga kita, dan Ramadan membuat kita insya Allah semakin kuat memiliki bonding bersama dengan anak-anak kita. Coba kita perhatikan, kita tidak bisa menutup mata bahwa memang screen time kita boleh jadi lebih lama daripada menatap wajah pasangan dan anak-anak kita. Kita lebih lama melihat layar dibanding melihat wajah anak dan istri kita atau wajah pasangan suami kita. Ya. Waktu kita lebih banyak melatap gadget, laptop, dan semua yang berbentuk layar. Jika dikalkulasi dalam sehari, boleh jadi presentasinya lebih banyak menatap layar dibanding menatap wajah anak-anak kita, meskipun mereka ada bersama dengan kita. Karena itu, eh, Bapak Ibu asatidz sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar untuk saling mengulang kaji, ya, yang mungkin juga Ana yakin Ustadz dan Ustadzah sekalian sudah sangat memahami ini. Tapi bagian dari saling mengingatkan satu dengan yang lain, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita, terutama pada saat ini diberikan Allah kesempatan untuk membersamai keluarga lebih lama daripada waktu-waktu biasanya. Maka mari manfaatkan kesempatan barokahnya Ramadan ini dengan memperbaiki komunikasi di antara kita. Karena kunci kunci hubungan dengan pasangan, sekaligus juga bagaimana menguatkan anak-anak kita agar tetap mereka percaya kepada kita, adalah kemampuan kita dalam membangun komunikasi dengan mereka. Pada saat kita bicara, maka bicaralah dengan empati agar anak mau mendengarkan kita. Dan pada saat anak berbicara, maka dengarkanlah dengan respek agar anak tetap mau bercerita dengan kita. Karena manakala kita bicara tidak dengan empati, kita bicara atas apa yang kita mau, nah, maka anak akan menjauh dari kita. Dan begitu pula manakala anak bercerita kepada kita, kita tidak mendengarkan dengan penuh respek, maka justru anak akan terluka hatinya dan menceritakan apa yang dia ingin ceritakan justru bukan kepada kita, membuka segala apa yang menjadi keluhannya di media sosialnya, dan itu menjadi mangsa bagi para predator yang hari ini bergentayangan di dunia maya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang di majelis ini ada saling sharing, ya, saling menguatkan, itu sangat kami harapkan. Demikian Mas Andrianto, sementara ini kalau memang ada yang ingin didiskusikan, mari kita sama-sama diskusikan di sisa waktu yang ada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan
materinya tentang adakah surga di rumah kita. Dan begitu banyak tadi penyampaian-penyampaian penting dan nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu yang berhubungan untuk kita nanti yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, yang nantinya membangun di rumah kita bagaimana menghidupkan ataupun membangun suasana seperti berasa di surga. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Insya Allah di sisa waktu ini ada beberapa sesi tanya jawab dan alhamdulillah ada satu pertanyaan di kolom komentar. Saya bacakan ya Ustaz. Ustaz, jika suatu saat anak melakukan kesalahan fatal, khususnya dalam hal interaksi digital yang mereka lakukan, seperti miskomunikasi ataupun seperti hal melihat pornografi, bullying, dan lain-lain. Apa yang sebaiknya dilakukan? Menghukum, cukup menasehati, atau seperti apa? Agar ada efek jerah sekaligus tidak membuatnya marah atau benci. Syukran, Ustaz. Bismillah, Anda coba jawab. Kalau memang ada kekurangan nanti silakan untuk ditambahkan. Prinsipnya di dalam Islam, sebelum kita menghukum, maka harus ada aturan. Selama belum ada aturan yang diterapkan, maka tidak boleh ada hukuman. Persoalan di kita ini, misal anak main gadget berjam-jam, lalu kita marah. Ini main gadget aja, bukannya sholat, bukannya ngaji. Pertanyaannya, anak kan balik. Emang batasnya sampai jam berapa, Bi? Kan Abi nggak bilang. Terus kita mau apa? Kita marah dalam hal yang salah. Karena itu, apakah di rumah kita ada aturan atau tidak terkait dengan ini? Maka kalau kita bicara tentang misalnya manajemen gadget, setidaknya kita harus ada punya 5 manajemen yang harus disepakati dengan anak-anak kita. Dan ini kesepakatan yang kalau nanti ada pelanggaran, maka di situ baru ada hukuman. Pertama, kita harus sepakati dulu durasinya. Berapa lama anak diizinkan untuk memegang gadgetnya, berinteraksi dengan dunia maya. Ini harus dibuat kesepakatan. Dalam sehari berapa lama ia boleh. Kalau misalnya ada Google Family, biasanya ada batasan waktu yang bisa disepakati. Dia bahkan bisa menggunakan, kemudian pada saat time-nya habis, waktunya habis, maka dia akan tidak bisa menggunakan durasi. Yang kedua, harus kita sepakati adalah waktunya. Kapan ia boleh menggunakan gadgetnya? Kapan ia boleh buka HP-nya? Apakah waktu saat makan? Tidak dibolehkan. Misal ya, nggak boleh main HP habis sholat. Nggak boleh main HP ba'da subuh. Nggak boleh dulu main HP. Pokoknya ba'da subuh sampai pian masuk sekolah, tidak boleh pegang HP. Misal, kita sepakati, nggak boleh main HP kalau udah jam 9 malam ke atas. Nggak boleh main HP kalau ba'da maghrib sampai isya. Ada waktu yang kita sepakati kapan anak boleh, kapan anak tidak boleh. Dan ini harus disepakati. Anak harus paham waktunya, ya. Bukan karena hanya dari kita, tapi anak juga harus tahu kenapa waktu ini boleh, kenapa waktu ini yang tidak boleh. Jadi durasinya, yang kedua waktunya. Yang ketiga tempatnya. Di mana boleh main HP, di mana boleh dia pegang gadget, di mana yang tidak. Oh, kalau di dalam kamar sendirian dia nggak boleh pegang gadget. Dia hanya boleh pegang gadget kalau di ruang tamu. Kalau boleh main HP ya boleh, tapi di ruang tengah. Misalnya begitu. Dia nggak boleh main HP di dalam WC, dalam toilet. Dia nggak boleh main HP dalam lemari. Dia nggak boleh main HP di kolong meja. Dia nggak boleh main. Ada aturan. Nak, yang tempat pian boleh main HP di sini. Kalau mau main HP punya Abi, ambil silahkan. Waktunya sesuai kesepakatan. Tempatnya di sini. Kira-kira begitu. Harus ada kesepakatan, harus ada aturan sebelum kita membuat hukuman. Kemudian yang keempat, setelah durasi, waktu, tempat, yang keempat adalah suasana, situasi. Situasi apa anak boleh main HP, anak tidak boleh main HP. Apakah di saat situasi sedang arisan, anak boleh main HP? Apakah dalam situasi saat sedang berkendaraan, anak boleh main HP? Apakah situasi saat makan bersama, saat di luar, anak boleh main HP? Kalau kita sarankan tentu tidak. Karena itu justru waktu kita untuk membangun kebersamaan. Saat di mobil, saat sedang dalam perjalanan. Udah deh, nggak usah main HP dulu deh. Ya, pokoknya kita ngobrol aja deh di mobil.
lihat apa kayak di dalam, kita komentari yang positif. Kira-kira begitu. Atau ketika berkunjung ke rumah nenek, nggak usah lah main HP. Udah nggak usah ada yang pegang HP. Kalau udah lagi datang ke rumah nenek, semuanya khidmat kepada nenek. Kira-kira begitu. Ya. Ada situasi apa yang diizinkan, situasi apa yang tidak diizinkan. Dan yang terakhir, ini terkait pertanyaan, adalah konten apa yang boleh di-download. Mana aplikasi yang boleh di-download, mana yang tidak. Konten apa yang boleh ditonton, apa yang tidak. Dan ini harus disampaikan kepada anak. Jangan sampai kita ujuk-ujuk, yang ini nggak boleh, nak. Ini kenapa? Emang yang boleh yang mana, Mi? Ya, yang boleh yang mana, Bi? Nah, dia nggak ngerti. Ya, dia nggak ngerti. Di kita nggak pernah kasih pemahaman mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kasih pemahamannya. Yang ini boleh di-download, yang ini nggak boleh. Yang boleh di-download medsos cuma dua ya maksimal, misalnya gitu. Cukup IG sama atau satu deh kalau anak yang di usia 10 tahun ke bawah udah malah nggak usah pegang medsos misalnya atau cukup satu deh cukup pegang WA aja udah. IG nggak usah atau maksimal dua deh WA sama IG. Twitter nggak usah, TikTok nggak usah. Maksimal berapa? Sepakati aja. Ya itu tergantung bapak dan ibu semua. Kira-kira begitu ya. Disepakati. Kemudian konten yang boleh dilihat apa? Ya. Kalau ada berbau ini tidak. Kalau konten ini harus konsultasikan. Ya semua yang ingin di-download harus dikonsultasi. Misalnya begitu. Nah, kalau sudah ada aturan Bapak dan Ibu, eh ini kan kita kita nanti bicara sampai kepada aspek hukuman. Hukuman itu kan adalah proses pendidikan pada level terakhir ya, hukuman itu. Kalau kita bicara tentang konsep pendidikan kan ada 5. Yang pertama adalah al-qudwah, adalah keteladanan. Kita nggak bisa ngomong apapun karena 1000 kata akan hilang dengan satu kata, dengan satu perbuatan. Kita kita nasihatin jangan pernah buang sampah sembarangan, berulang 1000 kali, tapi ketika anak kita melihat kita buang sampah, maka selesailah 1000 kata itu akan sirna. Karena itu keteladanan yang paling utama dalam pendidikan. Nah, yang kedua adalah pembiasaan. Ya. Yang kedua pembiasaan. Setelah kita bantu anak untuk membiasakan, maka yang ketiga harus ada mulahadzahnya, harus ada pengawasan. Ada pengawasan. Jadi setelah dibiasakan, anak harus diawasi. Jangan mentang-mentang anak sudah sekolahnya di SD Islam, di MI, lalu kita nggak pernah ngecek sholatnya, bacaannya. Ya. Harus dicek, harus diawasi. Nah, coba Abi mau lihat wudhunya gimana? Udah kelas 5 nih, nggak pernah lihat wudhunya nih. Ya. Dicek, diawasi. Ya. Kalau memang ada kesalahan, barulah di situ ada mau'izah, ada nasihatnya tadi. Ya. Kalau anak sudah salah, harus ada nasihat. Ya. Dinasehati. Baru yang kelima, setelah nasihat ini sudah diberikan dan ternyata ada kesalahan yang berulang, barulah sampai pada ukubah, baru sampai pada hukuman. Jadi ulun afwan. Saya kira nanti pada poin hukuman itulah nanti yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya tadi kasus pertanyaannya itu apakah sudah ada aturan? Kalau tidak ada aturan maka tidak bisa langsung dihukum. Ya, tidak bisa kita langsung menghukum. Sama halnya anak tidak boleh langsung dipukul. Wong dia tidak pernah dikasih tahu cara sholatnya, abinya nggak pernah ngajarin dia sholat, udah 10 tahun, bacaan cuman babinya cuman baca, kalau udah 10 tahun nggak sholat pukul. Wong bapaknya nggak pernah ngajarin sholat, gimana mau mukul? Haram hukumnya orang tua mukul, sedangkan orang tuanya tidak pernah mengajarkan anaknya sholat. Jadi, ini yang harus kita perhatikan, tahapannya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba lu ada langsung menanggapi, maka langsung ambil HP-nya, ya. Kemudian sampaikan nasihatnya. Tidak dalam hal ini menurut pribadi ya, belum sampai pada level hukuman jika memang itu belum eh, hal yang belum pernah didiskusikan. Dan saya kira di situ poinnya Ustadz. Afan kalau ada yang kurang ya. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Insya Allah masih ada pertanyaan lagi, saya bacakan. Izin bertanya Ustaz, model komunikasi Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub dan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim dihasilkan dari latar belakang kenabian keduanya. Sementara kami ini manusia biasa. Bagaimana menghasilkan kalimat berat seperti itu tentu perlu riadoh, level ketakwaan. Apakah memungkinkan tingkat kedalaman komunikasi tersebut dapat dialami oleh kami? Syukran jazakallah khair.
Tentu saja bisa, ya. Eh, Begini, semua yang dialami oleh para nabi itu adalah jalan insani yang bisa diindrawi dan bisa ditiru. Karena itulah maka Allah mengutus nabi dari kalangan manusia, bukan dari kalangan bangsa yang lain. Ya. Eh, Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya. Itulah kenapa kita bisa sangat mungkin meneladani nabi karena memang beliau dihadirkan untuk diteladani, gitu ya. Dengan dihadirkan untuk diteladani. Eh, Misal dalam peristiwa hijrah, kan Nabi bisa aja, gitu. Apa Nabi nggak bisa minta malaikat Jibril pindahin Nabi dari Makkah ke Madinah, dia nggak usah pakai sembunyi-sembunyi gitu? Bisa dong, pasti bisa. Wong Isra Mi'raj aja bisa, ya. Masa mindahin dari Mekah ke Madinah doang nggak bisa? Bisa lah. Ya. Tapi kenapa mesti melalui proses hijrah? Melalui proses yang harus bersembunyi, harus membuat strategi. Di situ mengutus Asma binti Abu Bakar, di situ mengutus Abdullah untuk menghapus jejak, minta guide untuk menunjukkan jalan, melewati jalur yang tidak biasa dilakukan, membangun komunikasi dengan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu yang tidak biasa mereka lakukan dan seterusnya. Jadi ada strategi yang dimainkan sangat detail, sangat presisi agar bisa sampai ke tujuan. Dan itu semua tidak lain adalah agar kita meneladani. Nah, begitu pula apa yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran dalam cerita Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Bahkan juga ada cerita orang biasa yang sampai hari ini pun mayoritas ulama tidak menyebutnya sebagai nabi. Dialah cerita Luqmanul Hakim, ya, yang juga sangat kuat interaksinya dengan anaknya dalam Quran surah Luqman. Dia juga adalah manusia biasa, bahkan disebutkan dia seorang yang berkulit hitam legam, ya. Tetapi Allah menceritakan bagaimana ia bisa menghasilkan komunikasi yang baik di antara keluarga. Nah, kita Ibu, Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, justru ayat-ayat Al-Qur'an dengan segala cerita yang terkandung di dalamnya adalah menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Hatta hatta ini juga afwan ya kalau memang ada yang berbeda pandangan. Kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu juga ada sisi negatifnya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita sama terkait dengan urusan komunikasi. Kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini kisah positifnya. Bagaimana cara Nabi Yakub merespon Yusuf dan kemudian menghasilkan seorang yang sangat struggle dalam hidupnya. Bahkan kisah Yusuf itu membuat sahabat-sahabat yang saat itu down mentalnya karena kekalahan dalam perang Uhud menjadi kuat kembali setelah mendengar cerita kisah eh, Yusuf alaihissalam. Tetapi kisah Yakub ini juga menjadi pelajaran bagi kita, Bapak dan Ibu, ketika kita salah berkomunikasi. Perhatikan, ketika Yakub tidak adil dalam memberikan perhatian kepada sekian banyak anaknya, Yakub lebih banyak memberikan perhatian kepada Yusuf. Apa yang terjadi? Di situ ada ketidaknyamanan bagi anak-anak yang lainnya. Dan ini terjadi pada anak-anaknya Nabi, pada anak Nabi, pada anak seorang Yakub. Anak-anak Yakub bersepakat untuk bahkan sampai pada titik membunuh Yusuf. Bersepakat sampai pada titik membunuh Yusuf. Siapa Yusuf? Dia saudaranya. Dia saudara mereka. Tapi kenapa mereka terfikir untuk tega melakukannya? Karena merasa ayahnya tidak bersikap adil kepada mereka. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau kita punya anak lebih dari satu, ya ada dua, tiga, empat, dan seterusnya, maka perhatikan keadilan mereka. Dan kita harus tanyakan itu kepada anak-anak kita. Kira-kira nak, bapakmu ini, abimu ini, selama ini gimana? Eh, Kita ingin apa yang mereka pikirkan tentang kita bukan selalu dalam perspektif kita. Karena itu kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, bahkan ada yang memberikan komentar begini, Ibu, menarik ini komentar. Jadi salah satu tulisan, kalau kita ingin
mendidik anak laki-laki, maka lihatlah bagaimana Ibrahim mendidik anak-anaknya. Karena semua anaknya Ibrahim laki-laki dan semuanya menjadi nabi. Di situ ada Ismail dan Ishak. Tapi kalau ingin mendidik anak perempuan, maka perhatikanlah kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Karena semua anak Nabi yang perempuan sampai dewasa, ya, dan relatif yang perempuan yang Allah takdirkan sampai berumah tangga. Adapun yang anak laki-laki, semuanya Allah takdirkan wafat di usia kecilnya. Karena itu Nabi lebih banyak mendidik anak perempuan dibanding dengan anak laki-laki. Jikalau ingin melihat bagaimana cara mendidik anak perempuan, lihatlah hadis-hadis terkait dengan sirah, terkait dengan bagaimana Nabi berinteraksi dengan anak-anaknya, ya. Apakah itu dengan Fatimah, apakah dengan Zainab, Ruqayyah dan seterusnya, Ummul Kulsum. Oke. Ini jadi anak kira eh, kita yang manusia biasa justru dituntut untuk meneladani mereka, ya. Dan insya Allah, ya, tentu dengan ikhtiar yang kuat dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup nih, apa penutup dari pertanyaan ini, kalau kita lihat Al-Quran itu kalau sudah bicara tentang anak atau bicara tentang keluarga, spesifiknya kepada anak, itu pasti solusinya kalau ada masalah itu mesti solusinya adalah takwa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Kalau hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah, ya, lemah. Ad-dha'fu 'anil masyaqqah, ad-dha'fu 'anil ghadab, ad-dha'fu 'anil syahwat. Hari ini kan tiga ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Anak-anak kita ini khawatir kita tinggalkan lemah, kemampuan strugglingnya. Ad-dha'fu 'anil masyaqqah. Jadi generasi yang mudah patah, yang gampang hancur, yang lembek, yang melambai, yang stroberi katanya. Kita khawatir meninggalkan generasi yang tidak seperti Nabi. Padahal kita membutuhkan generasi hari ini adalah generasi bermental para nabi, yang tidak putus asa, yang tidak gampang menyerah dan seterusnya. Yang kedua, adhafu syahwat. Kita khawatir meninggalkan anak-anak kita yang lemah dalam menolak keburukan, ya. Yang tidak yang gampangan kalau diajak jelek gitu. Susah bilang enggak kalau diajak berbuat jahat. Ini kita khawatir. Dan yang ketiga, adhafu anil ghadab, yang tidak mampu memanage emosinya, temperamental, sedikit-sedikit baperan, mau gantung diri dan seterusnya. Maka kita khawatir meninggalkan anak-anak yang adhafu anil masyaqqah, adhafu anil ghadab, adhafu anil syahwat. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Falyattaqullah. Takwalah kepada Allah. Maka tadi benar. Ya, kita perlu riyadhah pada untuk mencapai level ketakwaan. Ya, takwa kepada Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita bermunajat kepadanya, maka Allah akan berikan jalan atas setiap soalan yang kita hadapi, terutama terkait dengan urusan anak dan rumah tangga kita. Karena kira itu Afan ya kalau melenceng dari jawaban pertanyaannya. Baik, jazakallah khair pada Ustadz yang telah memberikan jawabannya dengan panjang lebar dan begitu jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan oleh beberapa penanya. Eh, dan Alhamdulillah karena waktu sudah memasuki jam 22 menit, masih 28 menit, 2 menit lagi hampir selesai. Insya Allah saya satu moderator akan menyampaikan dan menjelaskan ringkasan dari penyampaian Al-Ustadz pada malam hari ini tentang adakah surga di rumah kita. Itu yang pertama, poin yang pertama adalah kita harus eh, membuat sebagai orang tua yaitu berjiwa asyik, yaitu bagi keluarga penuh dengan keceriaan di dalam rumah untuk menciptakan kebahagiaan agar suasana di rumah itu terjadinya kedamaian dan menghadirkan rasa seperti di surga. Kemudian saling berkomunikasi dengan baik antara keluarga dan terutama bagi orang kedua, bagi orang tua untuk anak-anaknya. Kemudian poin yang ketiga harus mempunyai skill-skill bagi orang tua yang ingin berkomunikasi kepada anaknya, yaitu skill public speaking, bermain pada anak-anak dan menjelajah hal-hal baru dan mengetahui memahami keadaan seorang anak yang penasaran akan hal-hal yang baru. Kemudian terkait pertanyaan tentang anak-anak yang apa namanya
yang kecanduan melalui handphone ataupun hal-hal lain, maka belum kita melakukan eh, hukuman bagi anak-anak, maka hendaklah kita mendahulukan membuat sebuah peraturan agar pendidikan dilakukan kepada anak itu lebih efektif, yaitu konsep pendidikan yang terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah keteladanan, keteladanan yang diberikan oleh kedua orang tuanya, kemudian melakukan kebiasaan bagi anak-anak terhadap hal-hal kebaikan, kemudian melakukan pengawasan untuk anak-anak agar hal-hal yang dilakukan itu berjalan dengan baik. Kemudian setelah 3 hal ini berjalan dengan baik, maka poin yang terakhir adalah melakukan nasihat-nasihat untuk anak-anak apabila anak-anak itu melakukan hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Kemudian eh, poin terakhir sebelum melakukan hukuman, maka 4 poin yang tadi harus diterapkan terlebih dahulu bagi kedua orang tua agar pendidikan ataupun komunikasi dan hal-hal yang lainnya dilakukan oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya, menciptakan suasana surga, maka itu insya Allah tercapai dengan baik. Baik para jamaah sekalian, kita ucapkan jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Fauzi Rahman yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini, insya Allah menambah keimanan, pengetahuan dan cakrawala pengetahuan kita atas penyampaiannya pada malam hari ini. Karena waktu sudah memasuki jam setengah 11 malam, maka sudah saya sampaikan ringkasan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Kita ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan berkah bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Baik, saya selaku moderator insya Allah menutup pertemuan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andrianto selaku moderator. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Iya,